A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Semoga semuanya sehat. Aku juga terima kasih kepada semua followerku, viewerku yang memberikan ucapan doa kesehatan atas aku dan kemurahan rezeki atas aku ya. Aku juga mendoakan kalian semua semoga diberi sehat dan dilancarkan rezekinya dalam bingkai barokah dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, itu tadi ucapan pembuka dari aku ya, dan aku tidak bisa mengucapkan satu persatu ya. Semuanya dah ya. Aku doakan begitu ya. Begitu juga yang telah memberikan infak dakwahnya ya, menyisihkan sebagian rezeki untuk mendukung channel dakwah ini. Aku ucapkan terima kasih. Semoga itu menjadi amal soleh panjenengan bersama keluarga, menjadi catatan langit yang akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Oke, kajian kita kali ini judulnya biasa-biasa saja ya, seperti kemarin judulnya biasa juga ya, langit gitu aja ya. Kita sekali ini judulnya gambar. 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 Kita tambah sedikit di sini dia. Ya. Di sini Allah. Nanti gini lah ya bikinnya ya. Gambarnya yang gede, terus ini dia, di sini Allah ya. Oke. Begini, kita akhir-akhir ini memang diperlukan ekstra hati-hati ketika membaca judul, baik itu di YouTube ya, baik itu di media massa online ya. Setelah aku perhatikan secara berkala tentunya ya, ketika aku ada waktu, dulu itu terutama itu di YouTube, judul-judul itu sering kali menipu dan kadang-kadang membuat kita kesal ya, karena terjebak judul itu tidak seperti isi yang kita lihat ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita males mau lihat-lihat YouTube gitu. Nggak tahu apa nama istilahnya itu, clickbait atau apa begitu ya. Nggak clickbait ya. Jadi tidak ya, mungkin dengan tujuan tertentu itu terserah mereka lah yang bikin video ya. Cuman yang jadi masalah ya penontonnya yang mau aja ditipu, itu ya banyak aja ditipu. Kan bisa aja ditandai ya. Oh, kalau channel ini judulnya begini itu biasanya selalu begini gitu. Artinya kalau kamu sudah mengidentifikasi ya, kan bisa menyimpulkan gitu. Jadi tidak terjebak lagi dalam suguhan kebohongan judul itu. Itu awalnya begitu, tapi setelah kemudian ternyata tidak hanya di YouTube saja, media massa online ternyata juga terkontaminasi atau tertular ya, virus-virus penipuan via judul itu. Antara judul dan isi kadang-kadang yang satu ngalor, satu ngidul, nggak ketemu. Kadang-kadang siapa yang diberitakan, foto siapa yang dipasang juga nggak ketemu. Nggak tahu aku sekarang. Kok kualitas dunia apa ya? Dunia media massa kita kok bukan semakin bagus, bukan semakin berbobot, juga semakin nggak mutu lah ya. Nggak seperti dulu itu begitu benar-benar berkualitas. Sekarang ini nggak tahu apa yang dikejar itu. Apakah biar banyak yang membaca gitu? Apakah biar banyak yang melihat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh aku kasih judul sederhana sekali. Langit gitu. Memang aku sengaja test case gitu. Pertamanya sih dari pagi sampai jelang asar itu aku lihat viewernya nggak sampai 1000 ini gitu ya. Nggak sampai 1000 viewernya. Tapi alhamdulillah jelang subuh ya, mau bangun bertahajud itu aku lihat
alhamdulillah sudah 1.000 gitu. Artinya khususnya pewer-pewer Gus Peti itu, semoga dugaanku benar tuh sudah cukup dewasa lah ya. Sudah cukup dewasa, tidak lagi kekanak-kanakan yang mau dikasih permen terus seneng gitu ya. Jadi kalau orang hanya bermodal judul aja, itu sama dengan seperti kekanak-kanakan yang dikasih permen itu sudah senang. Jadi judul itu ibarat permen gitu ya. Kalau sekali 2 kali tertipu gitu enggak masalah lah. Cuman kalau berkali-kali dan tertipu lagi, justru yang jadi masalah ketika senang ditipu itu. Itu terus enggak pantas lah untuk orang-orang pencari ilmu, itu enggak pantas. Apalagi ada yang bilang bahwa kita tidak dapat menyimpulkan sebuah buku hanya lihat judulnya saja gitu. Tapi alhamdulillah aku senang ya, bagiku bisa 1.000 atau bahkan ini sudah melampaui 1.100 itu sudah cukup menyenangkan aku ya. Tentunya aku juga berharap dan juga mengharapkan support dari pewer-pewer semua. Semoga channel ini terus tumbuh dan berkembang ya, sehingga dakwanya semakin luas. Dan aku lihat tadi sudah 1.100-an pewer ya. Artinya kalau aku ambil sebuah kesimpulan ya, dan semoga kesimpulanku itu tidak meleset berdasarkan uji coba yang aku bikin judul sederhana cuman langit gitu. Pewer-pewerku di channel ini bisa disimpulkan cukup dewasa ya. Artinya bukan orang yang suka tertipu dengan judul, tapi bagaimanapun isi akhirnya yang menentukan. Oke, itu pembukaan dari aku, dan kali ini judulnya sederhana lagi ya. Gambar gitu ya. Gambar. Atau supaya lebih asik, ternyata sudah cukup asik lah ini ya. Cukup sederhana. Gambar, kalau ini hanya tambahan aja. Ya. Gambar. Apa sih gambar itu? Hadisnya ada ya, cuman aku cari itu di googling juga nggak ketemu. Cuman aku dapat hadis dari teman, itu hampir sama dengan kitab Kejadian ya. Hampir sama dengan kitab Kejadian, bahwa manusia ini gambarnya Allah gitu. Jadi manusia ini gambarnya Allah gitu ya. Diskusi dengan teman cukup melelahkan. Apa yang dimaksud dengan hadis bahwa manusia itu gambarnya Allah gitu. Ya. Akhirnya kita dapat seorang teman yang alhamdulillah cukup cerdas sehingga bisa memberikan pencerahan maksud hadis itu. Aku nggak tahu, kalau kalian ngaji coba cari hadis itu dan tanyakan kepada guru-guru kalian, ustadz kalian, kiai kalian, mungkin dia punya cara pandang yang lain ya, yang bisa berbeda dengan cara pandangku. Nanti bisa dikomparasi lah ya, mana kira-kira yang bisa dipegang menjadi sebuah kebenaran gitu. Jadi gambar itu begini loh ya. Kalau aku punya sepeda motor yang ya harga 3 juta atau maksimal 4 juta lah ya. Mungkin 4,5 juta. Itu juga berat. Ya harga 4 juta ya. Ada juga yang harga 1,5 juta gitu ya. Nah, kalau aku bawa sepeda motor itu semua percaya. Semua percaya ya. Semua percaya. Teman-temanku percaya ya bahwa sepeda motor itu gambaranku, gambarku. Ya. Sepeda motor yang harganya 1,5 juta atau maksimalnya 4 juta itu, ringnya itulah ya kira-kira ya. Itu gambarku. Ya. Jadi ketika aku naik sepeda motor, ya, orang akan percaya bahwa sepeda motor itu milikku karena itu gambaranku. Aku ulangi, sepeda motor itu ya, yang mungkin diparkir di tengah jalan juga orang sudah nggak mau ambil. Ya, karena nggak sesuai resikonya antara harga jual dan kalau ketahuan mencuri sepeda ya bisa dikebukin masa gitu. Jadi hitung-hitungan ekonomisnya nggak masuk sama resikonya ya. Itu sepeda motor itu gambaranku, gambarku. Orang akan percaya Gus Peti, ya ini gambarnya. Ini gambarnya Gus Peti. Oke.
Selanjutnya, misalkan aku bawa mobil, ya. Sekarang mobil tuh rata-rata harganya berapa sih? 500 juta ya. 500 juta ya, setengah miliar. Aku nggak susah sebut mereknya lah ya. Orang aku juga bukan bintang iklan. Kecuali mereka mau membantu atau mensponsori dakwah ini ya nggak apa-apa. Ya, kita jadi ikut memasarkannya ya. Sebut saja sebuah mobil mewah keluaran terkini dengan harga 500 JT atau setengah miliar ya. Dan aku membawanya, mensetirnya ya, atau aku katakan ini mobilku gitu. Itu satu orang pun nggak akan percaya. Satu orang saja, nggak usah 10 orang, satu orang saja nggak ada yang percaya. Karena itu bukan gambaranku. Itu bukan gambarku. Mobil seharga setengah miliar itu bukan gambarnya Gus Beti. Ya. Bagaimana punya mobil setengah miliar dan rumah aja masih ngontrak setengah napas? Kan ya enggak logis dah. Kalau orang normal kan beli rumah dulu baru beli mobil. Ini rumah masih ngontrak setengah napas, lari ke sana lari ke sini, terus mau ngaku ini loh mobilku. Dengan harga setengah miliar, keluaran terkini. Semi support. Orang nggak akan percaya. Karena mobil itu bukan gambarku. Itu tidak menggambarkan aku, siapa aku. Ya. Terlalu mewah. Yang menjadi gambaranku ya sepeda yang aku bilang tadi itu. Ah, itu orang percaya itu gambarku. Itu mencerminkan aku, itu mewakili eksistensiku. Ya. Oke. Jadi hadis tentang manusia itu aku teks lengkapnya tidak punya ya. Tadi aku cari juga nggak ketemu. Tapi substansinya aja lah. Hadis bahwa manusia itu gambar Allah dengan analogi yang aku bangun tadi ya. Itu semoga menjadi entry point atau pembuka pintu sehingga kamu paham. Ya. Maksudnya itu begini. Allah itu maha agung. Maha segalanya, maha bisa, maha kuasa, maha absolut. Sehingga apa-apa yang dijadikan sebagai gambarnya itu harus berkualitas. Harus bermutu. Jadi manusia ini ya, manusia ini gambar Allah. Allah malu kalau dia maha kuasa cuman bikin yang kerucuk-kerucuk itu malu. Tapi jangan samakan nanti tentang Allah bikin nyamuk ya. Nanti konteksnya beda itu ya. Allah malu. Maka Allah untuk menunjukkan keagungannya, maka produk yang dihasilkan dia juga harus agung. Sebagai gambaran keagungannya. Paham di sini? Allah nggak mau dibikin sembarangan. Jadi manusia ini adalah gambaran keagungan Allah. Gambarnya Allah. Gitu loh. Wah, ini hebat ini. Berarti yang bikin juga hebat. Gitu loh. Sama, kalau kita lihat ya. Mobil setengah miliar dengan sepeda motor yang 1,5 juta sampai 4 juta maksimal. Itu kalau ini aja kita lihat, kita bisa mengatakan gambaran orang yang punya mobil setengah miliar ini tentu beda dengan gambaran orang yang punya sepeda motor dengan harga 1,5 sampai ya 4 jutaan gitulah. Ini gambaran dari produk atau gambaran dari eksistensi yang saling berbeda. Artinya ada dua eksistensi yang berbeda. Yang satu diwakili oleh mobil dengan harga 500 miliar, yang satu diwakili oleh sepeda motor yang hanya 1,5 sampai 4 juta. Orang akan ke sana. Nah, kita menggambarkan keagungan Allah. Bagaimana agungnya Allah. Jadi Allah nggak mau bikin yang sembarang-sembarang.
Yang KW-KW enggak mau. Dibikinlah. Yang siapapun tidak bisa bikin. Ya apa itu? Manusia. Jadi ke sana memahami hadis itu. Manusia itu gambarannya Allah. Manusia ini adalah wakil dari keagungan, kehebatan, kebolehan, kecerdasan. Karena sampai detik ini pun tidak ada satu oknum yang bisa membuat manusia. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah yang bisa. Itu melambangkan sebuah bagaimana agungnya Allah. Maka disebutlah manusia itu gambar Allah. Sama dengan bos. Ya. Kalau bos ya, itu nyumbang mesti gede. Itu gambaran eksistensi dia. Tentunya nggak sama dengan, kecuali kalau orang yang pelitnya 7 turunan dan nggak tahu konsep sodako, yang nggak tahu ya. Ini kita bicara orang-orang normal yang tahu bahwa harta itu hanya cukup parkir di kantong, tapi jangan parkir di hati, ya. Untuk orang-orang yang waras saja. Karena ketika orang tidak tahu konsep memberi, itu orang otak tidak waras. Dikirain harta itu milik dia 100%, dia kira harta itu akan dia bawa mati, padahal dari rezeki yang dia terima itu ada hak-hak orang lain di situ. Ya. Dan Allah tidak minta banyak, tidak. Pernah kan sahabat Abu Bakar mau memberikan semua hartanya, akhirnya tidak boleh oleh Kanjeng Nabi. Hanya berapa yang boleh? Hanya 1/3. Semua mau dikasihkan untuk Islam. Tapi Kanjeng Nabi, oh jangan. Akhirnya yang diizinkan berapa? 1/3. 2/3 kamu kembangkan. Ya. Nah, sekarang aku ingin berbicara pada tingkatan manusia-manusia yang mengerti tentang konsep memberi di dalam Islam. Ya. Seorang bos itu tentunya akan menyumbang besar. Karena sumbangannya itu akan menggambarkan kebesaran dia. Nggak sama dengan seorang, katakanlah orang-orang yang hidup termarginalkan, ya, yang secara ekonomi memang ada di bawah garis kemiskinan. Tetapi alhamdulillah dia punya kesadaran, dia memberikan meskipun kecil, tentunya kecil, ya, tentunya kecil, dan kecil itu akan menggambarkan dia, ya. Sumbangan kecil akan menggambarkan bahwa yang nyumbang itu kecil. Sumbangan besar akan menggambarkan yang nyumbang itu besar. Kita manusia, ya, dengan produk seperti ini yang sungguh-sungguh sempurna, itu menggambarkan yang punya produk, yang memproduk siapa? Allah, gitu loh. Kan malu kalau Allah bikin yang ecek-ecek gitu. Kan malu seseorang bos, ya, rezekinya banyak terus nyumbang seperti sumbangannya yang katakanlah saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, tetapi dia sadar bahwa Allah minta hanya sebatas yang kita mampu. Dia mampunya katakanlah 1.000, 2.000 gitu. Kan malu sebetulnya kalau otaknya waras. Seorang bos nyumbang 1.000. Padahal hartanya, depositonya menggunung, ya. Oke, itu pembukaan supaya kalian benar-benar paham nih ketika diksi gambar itu diajukan. Kemarin kita sudah belajar tentang diksi langit, ya. Oke. Aku tidak tahu kalau dalam konsep Islam yang aku ketahui begitu memahami gambar, ya. Aku tidak tahu bagaimana dalam dunia kekristenan memahami gambar. Maka aku perlu sebetulnya mendiskusikan ini dengan teman-teman ya, akademisi dari kekristenan, ya, untuk aku cari tahu bagaimana sih sebetulnya cara kekristenan memandang gambar ini. Karena seperti yang aku bilang, dunia kekristenan itu sering terjebak dengan diksi-diksi harafiah, ya, sehingga semua sering selalu dipahami secara harafiah. Itu masalahnya, ya. Nggak tahu apakah gambar ini juga dipahami secara harafiah atau metafora, ya. Makanya ketika ketemu diksi langit, aku sudah jelaskan seperti kemarin, kapan kita pahami secara harafiah dan kapan kita pahami secara metafora, gitu. Oke, aku bacakan, ya, kitab Kejadian 1:26.
Semoga kalian sabar, ini lumayan banyak ini ya. Kejadian ya 1:26. Apa yang aku bahas aku tulis di papan tulis ya. Jadi jangan ada mulut yang berkomentar bahwa aku tidak berargumentatif berdasarkan nas ya. Oke. Apa katanya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sama, substansinya sama. Ketika aku membahas tentang khilafah, ya kan? Manusia itu dijadikan khilafah ya, orang yang manusia dijadikan khalifah sebagai orang yang mengembang khilafah itu untuk menguasai bumi, mengatur bumi, mengelola bumi seperti halnya dibangun menjadi sebuah surga. Ya, sama dengan ini ya. Lihat ini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya kita memberdayakan bumi. Itu tugas seorang khalifah dan itulah khilafah ya. Jadi otakmu kalau ada kata khilafah itu jangan terus alergi. Kamu kadang-kadang goblok juga sih. Oke. Nggak bisa. Kita itu sudah terlanjur menerima amanat itu. Kita adalah khilafah. Ya, kita adalah khalifah. Mau tidak mau, terima atau tidak. Karena nanti kalau tidak kita laksanakan, mati dituntut kita. Kenapa kamu tidak mengemban khilafah? Padahal kamu sudah dijadikan khalifah. Gitu ya. Emban, seberapa? Semampumu. Oke. Aku ulangi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, aku tidak akan membahas diksi kita, ya. Nah, ini lain waktu bisa kita bahas. Karena ini merupakan salah satu argumentasi yang diajukan oleh teman-teman Tritunggal. Nah, itu Allah itu pakai kita itu. Itu nanti kita bahas ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gambar. Ya. Kita merujuk ke Kejadian yang 27. Ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini telingamu buka. Aku nggak tahu teman-teman Kristen bagaimana memahami ayat ini. Kalau aku kan sudah jelas. Aku sebagai orang Islam memahami diksi gambar seperti tadi itu yang aku sudah jelaskan. Ya, aku nggak tahu teman-teman Kristen seperti apa menjelaskan ini. Gambar Allah itu maksudnya seperti apa? Ya, karena jelas diksinya. Maka Allah menciptakan manusia, aku, kamu, kita semua menurut gambarnya. Nyanya siapa? Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Coba. Jadi kalau kalian terjebak, teman-teman Islam terjebak dengan gaya pemikiran Kristen yang cenderung harafiah, kacau. Berarti kita akan bertanya, ya, karena gambar itu akan mewakili yang digambarkan. Kalau kita gendernya laki-laki dan perempuan, terus Allah itu gendernya gimana? Kalau dipahami secara harafiah kan tuntutannya ke sana, dia linier dia. Kalau begini harus begitu, ya. Jadi ada timbal baliknya. Lihat kalimatnya. Ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka.
Lah kalau gambar dipahami secara harafiah, tentunya Allah menjadi laki-laki dan perempuan. Ada Allah laki, ada Allah perempuan. Teksnya bilang begitu kok. Karena nggak mungkin gambarnya wujud aslinya itu laki-laki, gambarnya perempuan tuh nggak mungkin. Gambarnya perempuan, wujudnya aslinya perempuan, gambarnya laki-laki juga nggak mungkin. Kalau kacamata, ini gambarnya ya kacamata. Nggak mungkin kacamata gambarnya terus cangkir, itu nggak mungkin. Ya. Jadi kalau dipahami secara harafiah, tidak metafora, maka bubar ini ayat. Ini teman-teman Kristen supaya tahu. Kalau nggak terima, bawa sini. Siapa orang yang paling kamu anggap tangguh untuk berhadapan dengan aku? Kita diskusi secara ilmiah. Bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Tapi jangan yang kelas-kelas coro kamu hadirkan sama aku. Untuk apa? Buang-buang waktu. Yang dosen, yang rektor sini. Pendeta itu belum tentu. Kadang-kadang pendeta itu karena apa namanya ya, ketekunannya itu jadilah pendeta dia. Tapi kecerdasan otaknya belum tentu. Kan di sini kita bicara otak, kita bicara pengetahuan, bukan bicara iman. Kan aku sudah bilang berkali-kali, kalau iman itu nggak usah didiskusikan dan kita harus saling menghormati. Tapi dalam sebuah pengetahuan itu boleh didiskusikan dan boleh dikritisi. Tetapi senyampang apabila kita ketemu, alhamdulillah, tidak ketemu, saling menghormati pendapat masing-masing. Ya, oke. Sekarang kita menuju ke itu tadi perjanjian lama ya. Sekarang ke perjanjian baru. Markus ya 4:30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Jadi gambar itu perumpamaan, bukan aslinya. Kalau kamu bilang aslinya, kon pekok, goblok. Gitu loh. Udah jelas gambar kok bilang aslinya. Gambar itu seperti kata Markus, perumpamaan. Ini aslinya, ini gambarnya. Ini namanya perumpamaan. Ya. Jelas ya? Jangan kau bilang gambar itu aslinya. Oke. Sekarang kita lari ke perjanjian baru, tapi di surat kirimannya Paulus. Tapi sudah jelas ya, berdasarkan kitab Markus ya, bahwa gambar itu adalah perumpamaan. Ya. Gambar itu perumpamaan. Oke. Seperti gini loh ya. Aku mau bikin rumah gitu ya. Aku pergi ke pemborong gitu. Mesti pemborong tanya, gambarnya mana Pak? Atau sudah dibikinkan gambarnya Pak? Atau yang kita bikinkan gambarnya Pak? Nanti kalau gambar gini biayanya segini juta, gambar gini segini juta, gambar gini segini juta. Lain gambar, lain harga. Kalau orang Jawa bilang, ono rego, ono rupo. Ono rego, ono rupo. Ada harga, ada rupa. Ada lagi yang mengatakan rupo nggawa rego. Rupa itu membawa harga. Itu hebatnya orang Jawa, diksi-diksi bahasa-bahasa bahasa apa namanya gitu-gitu ya. Bahasa istilahannya, idiomnya itu begitu bagus. Ono rupa, ono rego. Rupa nggawa rego. Seje rupa, seje rego. Lain rupa, lain harga. Makanya kalau kita lagi pergi ke pemborong, misalkan kita mau bangun rumah, misalkan aku ini ada rezeki dari langit sudah turun kerupiak gitu, terus aku mau bikin rumah, aku minta pemborong bikinkan, mesti dia tanya gambar. Nah, gambar itu adalah perwakilan dari rumah. Gitu loh. Gambar itu perwakilan dari rumah. Ya. Lain gambar, lain harga. Ini pakai keramik dari Italia Pak, begini. Oh ini pakai batu merah biasa Pak, begini. Oh ini pakai kayu tapi kayu jati Pak, begini. Oh ini kayu tapi kayu randu Pak, mungkin 3 bulan amblas.
Ya, lain ya. Oke, sekarang kita buka 2 Korintus 4:4. Ya. 2 Korintus 4:4. Apa katanya? Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sini aku tulis ya. Kristus itu gambaran Allah. Ya. Nanti kamu buka di bukumu ya. Ini gambaran Allah. Berikutnya ini 2 Korintus 4:4, berikutnya Ibrani 1:3. Ibrani 1:3. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. Apa katanya? Gambar wujud Allah. Gambar dari wujudnya Allah. Siapa yang dikatakan dia itu ya? Ya kembali ke Yesus tadi. Kalau sini Kristus kan. Masih nampak ini deh. Ya. Sekarang 2 Korintus 3:18. 2 Korintus 3:18. Ya. Dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan di tangannya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita loh ya, kita. Jadi kita semua ini, kita ya, serupa dengan gambarnya. Ya. Yang perlu diketahui di sini ada kita. Kita ada gambarnya. Masalahnya nanti diksinya agak kita repot, nyanyi larinya kemana. Yang jelas kita semua itu bisa menjadi gambar. Itu dulu pahami ya. Semua karena kita bukan hanya seseorang aja yang bisa menjadi gambar. Kita itu serupa dengan gambarnya. Ya. Kita serupa ya dengan gambar. Tentunya ada syarat-syaratnya ya. Kalau hidupmu biang kerok, bagaimana kamu mau diubah? Ya. Aku bacakan lagi. Dan ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, jadi kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan ya dengan muka yang tidak berselubung, tidak ada lagi tipu-tipu ya. Ini mukaku, mana mukamu gitu loh. Nggak pakai topeng lagi, nggak pakai masker lagi ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita. Jadi yang bisa menjadi gambar itu bukan hanya dia. Siapapun bisa, tapi dengan syarat. Ya. Oke, sekarang sini nampak nih, masih nampak. Oke. Sekarang
2 Korintus 4:4 ya, 2 Korintus ya 4:4. Apa katanya? Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Sudah ya? Sudah. Sorry. Ini sudah ya. 2 Korintus 4:4 sudah. Nah, ini sekarang. Ini sudah ya. Sudah. Sekarang ini. Banyak teman-teman Kristen yang salah dalam memahami kitab Kolose, khususnya Kolose 1 ya, mulai ayat yang ke-15. Karena apa? Karena dogma sudah begitu menancap dalam benak pikirnya sehingga tidak ada lagi daya kritis. Bagaimana cara yang benar mengenal Yesus itu gimana? Ya. Bagaimana sih cara yang benar mengenal Yesus itu? Karena sudah dikasih dogma Yesus itu Allah gitu. Jadi repot ya. Kolose ya, ini kitabnya. Kolose 1:15 ya. Kolose 1:15. Judulnya keutamaan Yesus. Dan biasanya kalau kita tarik sampai ke bawah, dengan ayat ini dikatakan Yesus itu pencipta. Pencipta dari Hong Kong apa? Orang sudah jelas dibilangkan Yesus itu diciptakan kok dibilang pencipta. Ya. Oke. Apa kata Kolose 1:15 ini ya? Tapi sebelum ke sana aku jelaskan dulu bahwa ayat ini sering digunakan sebagai argumentasi ya, pertarungan antara Kristen Tritunggal dan Kristen Tunggal. Ayat ini menjadi pasaran ya. Selalu dikutip, larinya ke sini kalau kita lihat diskusi-diskusi antara saudara-saudara kita yang Kristen. Ya. Dan aku nggak ada urusan sama kelompok yang mana, semua temanku. Kalau aku sependapat dengan yang satunya bukan berarti ya karena temanku aku enggak. Semuanya temanku. Ya, baik yang Kristen Tunggal, Kristen Tritunggal temanku. Cuman kan aku harus mengatakan berdasarkan kebenaran yang aku ketahui. Gitu loh. Jadi bukan karena aku bela ini, bela itu, enggak ada. Kebenaran itu tidak membela. Benda jatuh dari atas, itu hukum gravitasi, itu sunatullah, itu tidak membela. Ya. Mau orang bejat, mau orang baik, mau orang setengah bejat, setengah baik, mau orang apapun agamanya, siapapun dia, apapun rasnya, kalau benda dilempar gini mesti jatuhnya ke bawah. Ini kebenaran, dia nggak milih-milih gitu. Kebenaran akademis itu begitu. Aku pun akan mengucapkan kebenaran secara akademis. Jadi jangan ada lagi yang ngomong mendiskreditkan aku. Oh itu kelompoknya teman-teman Saksi Yehova. Oh itu kelompoknya teman-teman Kristen Tauhid. Enggak. Kalau aku sependapat dengan mereka tentu iya. Tapi kalau aku membela mereka tidak. Semua kawanku. Tritunggal kawanku. Tapi dalam hal pengetahuan itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada yang benar dan yang salah. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Sekarang aku akan menyampaikan bagaimana cara aku memandang ayat ini. Ya. 1 Kolose ya. Kolose surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi Kolose itu ngirim surat. Jemaatnya di mana? Di Kolose ya. 1:15. Ya. Di sini aja ya. Nampak sini. 1 Kolose ya. 1:15. Aku bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa ia? Merujuk ke perikop keutamaan Kristus, berarti ia itu merujuk kepada Kristus.
Karena dalam kalimat-kalimat seperti ini, kalau kita salah menempatkan kata ganti, itu menjadi masalah. Kalau dalam edisi Arabianya apa namanya itu ya, salah menempatkan yang menjadi siapa dia dituju, itu menjadi salah. Seperti ini, ya. Ia itu kepada siapa dituju? Maka tidak bisa tidak, ia itu dituju kepada Kristus. Karena Kristuslah yang mewakili domir. Nah, kalau di pondok gitu. Domir ianya ini kemana? Gitu ya. Ke Kristus. Maka kalau aku terjemahkan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita tidak bahas yang diciptakan dulu lah ya. Kapan-kapan kita bahas ya, apakah Yesus itu diciptakan atau pencipta ya. Kalau pencipta, apa yang dia bisa ciptakan? Bisa bikin nyamuk ya, bisa bikin laler gitu ya, bisa apa enggak? Nah, nanti kita lihat di sana. Tapi ini kita tidak diskusikan dulu itu. Kita diskusikan dulu diksi gambar bahwa ia, keutamaan Kristus ini perikopnya ya, ia adalah gambar Allah yang lebih kelihatan ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia itu siapa? Kristus. Maka Yesus atau Kristus itu gambar Allah. Ya. Amin sini. Berikutnya Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ini seperti konsep hijrah di dalam Islam. Kalau kamu hijrah dari kehidupan berpindah ya, dari kehidupan yang brengsek menjadi hidup di jalan Tuhan, maka kamu menjadi manusia baru. Maka manusia baru itu adalah menurut gambar Khaliknya atau sesuai dengan gambar Khaliknya. Artinya di sini yang bisa kita peroleh seperti tadi, kita di sini kalau kita lihat ini ayat berikutnya Kolose 3:10 itu menyatakan orang-orang, setiap orang siapa saja yang dia meninggalkan dunia lama masuk ke dunia baru, maka dia menjadi manusia baru yang hidup menurut hukum Allah, maka dia disebut yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar piro lagi mau? Kolose 3:10. Kolose 3:10 ya, gambar Khaliknya. Nampaknya ya. Siapa Khalik itu? Khalik itu adalah Allah yang menciptakan. Itu disebut Khalik. Ya. Jadi Khalik itu adalah Allah yang menciptakan. Oke, sekarang kita kupas satu-satu. Ya, semoga. Udah berapa lama nih? 43. Belum 1 jam. Tenang aja, belum 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nggak sabar, yang maunya cepet-cepet ya sudah, suruh minggat aja, nggak usah di sini. Kalau yang mau nuntut ilmu, mau ngerti, mau paham silakan. Kalau yang maunya kesusu cepet-cepet ya, suruh minggat aja, nggak usah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi tadi pagi ini belum habis. Oke. Aku kasih analogi dulu ya. Kasih analogi supaya kalian gampang mengerti. Mana gambar gambar kotak handphone? Gambar. Oh, boleh. Boleh lah. Terus handphonenya mana yang untuk render ini supaya om-ommu, mbak-mbakmu ini ngerti, supaya otaknya itu cerdas, nggak lagi ngawur untuk memandang siapa Yesus itu. Supaya ngerti Yesus itu siapa gitu ya. Jadi inti dari tajuk dia gambar Allah itu sebetulnya aku ingin
mengajarkan kepada kalian dalam memahami Yesus itu siapa sih sebetulnya. Itu loh, ya. Intinya ke sana, teman. Cuma kan aku nggak suka langsung to the point. Aku harus berputar dulu. Orang dijelaskan berputar gini aja kamu tetap goblok. Apalagi kalau langsung dijujuk aja. Ya, goblok ya pindo. Ya. Penjelasan ini juga penjelasan pertanggungan jawabku terhadap Kristus. Gitu loh. Kan sudah jelas, apabila engkau diminta pertanggungjawaban tentang Kristus, sampaikanlah dengan lemah lembut. Maka acara ini, tajuk ini juga dalam rangka aku mempertanggungjawabkan siapa Yesus menurut Alkitab yang aku baca. Gitu loh. Kalau masalah lemah lembut itu memang relatif ya. Kalau ya namanya anak pasaran ya, ngomongnya nggak bisa halus-halusan. Tapi kekasaran itu bukan sebuah lambang yang seperti kekasaran sebagaimana mestinya atau sebagaimana harus dipahami. Tidak begitu. Aku berkali-kali bilang, wujud aku menyampaikan kasih sayang justru dengan cara itu. Maksudku kalau kamu goblok, kamu tersentuh dengan ucapanku, kamu berusaha untuk tidak goblok, kamu harus belajar supaya kamu mengerti akan kebenaran. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi bukan yang menista, bukan. Justru men-trigger, cuman dengan cara berbalik. Itu namanya teori apa ya? Teori metodik didaktiknya itu begitu, ya. Dia berbalik atau satir. Satir itu tidak bicara langsung, ya. Oh, kamu kok wis pinter sekarang. Nah, itu satir. Padahal oh kamu sekarang kok bodoh gitu. Itu bahasa-bahasa satir ya. Sastrawan begitu ngomongnya. Oke. Kalian tahu ini anunya ditutup aja deh mereknya. Sebentar. Sebentar ya. Kamu kalau beli handphone, kamu dapat kotak seperti ini, nampak? Ya, kotak ini ada gambarnya, gambar handphone. Jelas? Coba buka otakmu, buka 1, 2, 3, ya dibuka otaknya. Otaknya dibuka dikit, ya dikit lagi dibuka otaknya supaya dogma itu bisa minggat dari pikiranmu, supaya kamu mengenal Yesus dengan benar. Sesuai yang Alkitab katakan ya. Jadi bukannya dogma ngawur. Lihat, ini namanya gambar apa? Gambar handphone ya. Ini gambar handphone. Jadi kalau kamu beli handphone, kamu dapat kotak ya. Ya, kotak ini mesti ada gambar. Nah, gambar ini mewakili handphonenya yang di dalamnya. Ini gambar handphone. Ini handphone bukan? Coba menurutmu ini handphone bukan? Bukan kan? Kalau kamu bilang handphone goblok kan. Ini gambar handphone. Ya, jelas ya? Gambar handphone. Oke. Handphonenya mana? Ini handphonenya ini. Ini handphonenya. Nampak leh? Jelas ya? Ini handphone. Jadi handphone itu ini. Kalau ini tadi, ini gambar. Ini gambar handphone, ini handphone. Kalau gambar handphone, kamu bilang handphone, kamu goblok apa pinter? Coba, kamu goblok apa pinter? Kalau gambar handphone, kamu bilang handphone, kamu goblok apa pinter? Jawaban dewe, jawab sendiri. Ya. Jadi ini gambar handphone, ini handphone yang sebenarnya. Ini gambarnya. Gambar ini mewakili ini seperti aku jelaskan di awal tadi ya. RAM-nya berapa, memorinya berapa, bentuk fisiknya bagaimana, layarnya berapa. Ini loh. Di gambar handphone ini ya. Dijelaskan di sini. Oke, sekali lagi ya. Ini gambar handphone, ini handphone.
Artinya gambar handphone bukan handphone. Handphone pun bukan gambar handphone. Yang benar itu gambar handphone ini perwakilan dari handphone. Mewakili. Seperti manusia itu gambarannya Allah. Ya. Oke, sekarang sudah jelas ya. Kasih teh air dari termos. Air panas. Kamu dapat salam dari om-om kamu. Untuk gerak itu katanya. Kadang-kadang benturan dengan waktu dia daring, jadi nggak bisa rekaman. Maunya rekaman 2 tapi nggak bisa ya. Karena kameramennya lagi daring. Oke, sudah jelas ya. Masalah gambar tadi sudah aku jelaskan. Itu ternyata tidak tunggal. Gambar itu kita itu. Ini tentang manusia baru. Siapapun manusia yang telah keluar dari jalan hidup salah menuju jalan hidup benar. Jalan hidup salah itu adalah manusia lamanya. Jalan hidup benar adalah manusia barunya. Maka dia, siapapun dia, ya, serupa dengan gambarnya. Jadi yang bisa dijadikan gambar itu siapa saja yang bisa hidup benar. Ya, bukan hanya satu orang aja dia gambar Allah, bukan. Oke, gambaran ya. Di sini, sebelum aku ke sini nanti poinnya di sini. Gambar Khalik, ya, gambar Khalik itu juga begitu ya. Gambar dari pencipta. Khalik itu adalah Allah yang maha pencipta, Allah yang menciptakan. Tergantung diksi mana yang mau diambil ya. Jadi manusia baru ya. Manusia baru yang awalnya manusia lama brengsek, maka menjadi manusia baru, maka dia menjadi gambarnya Khalik, seperti gambar Khalik ya. Oke. Setelah ini aku hapus semua ya, aku hapus semua. Ini sudah jelas ya. Ini aku hapus semua. Kita fokus ke sini. Udah ngerti nanti ya judulnya. Oke. Semoga dengan penjelasan ini ya kalian ngerti. Ya, berapa kali aku jelaskan lewat kemarin itu lewat nama ya, nama gelar atau nama sebutan itu akan mendorong kalian untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, siapa Allah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku breakdown. Ya. Siapa Kristus itu? Yesus. Ya, Yesus Kristus, Yesus. Aku breakdown ke sini biar lebih jelas ya. Orang lebih mengenal Yesus daripada Kristus ya. Tapi sebetulnya kalau tahu ya Kristus itu ya Yesus itu ya. Yesua Hamasia ya. Al-Masih ya. Di Yesus. Apa dikatakan gambar? Gambar siapa? Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Makanya aku paling benci kalau ada pewer-pewerku yang sudah ngaji lama masih mengatakan Paulus itu terlibat dalam kejahatan Tritunggal. Paulus itu merubah Yesus menjadi Allah. Nggak. Paulus itu tetap memegang monoteisme Yahudi. Ya, dia tidak bergeser dari monoteisme Yahudi. Nanti yang harus dipertanggungjawabkan Paulus ketika dia membangun soteriologi salib di sana. Jadi masalah konsep teos, dia itu tetap menjaga tauhidnya Yahudi. Karena meskipun Paulus itu dinisbahkan sebagai warga negara Roma, dia itu punya darah Yahudi loh, jangan lupa. Itu loh, jangan lupa. Nah, dalam rumpun Yahudi, itu yang namanya syirik itu sesuatu yang tidak
tidak boleh terjadi dan itu suatu larangan yang amat menjijikkan. Sama dalam Islam. Syirik itu menjijikkan. Ya, makanya harus dibuang jauh-jauh. Jelas dalam syahadat sema disebut ehad kok. Kok ada yang lagi? Kalau sudah ehad tuh nggak ada yang lain lagi selain yang ehad itu. Apapun alasannya. Selama otak-otak waras, maka dia mengatakan bahwa setelah ehad itu tidak ada selain yang ehad itu. Dan Paulus memegang itu. Makanya kalau aku baca komen-komen teman terus menyertakan Paulus di masalah Tritunggal, enggak, dia nggak punya salah di situ. Dan Yesus pun tidak pernah dialahkan oleh Paulus. Kalau nggak percaya cari ayatnya, sini. Tunjukkan sama aku di mana. Baca semua surat-surat Paulus. Di mana Paulus mengalahkan Yesus? Tidak pernah. Kan aku sudah bilang di video yang aku membela Paulus. Karena Paulus dalam hal ini benar. Nanti brengseknya itu dalam hal dosa waris. Dalam hal ini Paulus benar. Paulus tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Allah. Oh itu Tuhan, Gus. Lu goblok nggak tahu artinya Tuhan ya seperti itu. Masa gue mau ulang-ulangi lagi? Lu nggak usah ngomong kalau Yesus dikatakan Tuhan sebagai Paulus itu bejibun ayatnya. Tapi lu ngerti kagak apa itu Tuhan, apa itu Tuhan? Maka supaya lu nggak ribet-ribet, gue geret aja langsung ke nama original, ke nama eksistensi. Allah. Pernah nggak Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Ini silakan. Nanti video ini tolong dibantu, disebar ya, di-share sebanyak-banyaknya. Dan semoga itu menjadi amal soleh untuk jenengan semua. Supaya orang-orang ini tercerahkan gitu loh. Supaya nanti setelah mati, meninggalkan dunia, selamat dia. Karena apa? Kalau kamu sudah syirik sampai mampus, kamu nggak akan selamat. Nggak selamat. Semua akan hilang bagaikan debu tertiup angin. Allah itu akan menghargai kita apabila kita masih konsisten menyembah Allah yang benar. Allah yang tunggal, Allah ehad. Kalau sudah ada syirik-syiriknya, sudah nggak dihitung lu. Ya. Di Al-Quran juga kan ada. Semua dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Kalau sudah syirik lu kagak ada harapan. Percaya gue. Mampus saja lu kalau lu syirik. Sudah kagak ada harapan lu. Makanya hati-hati terhadap iman tauhid. Ya. Oke. Sekarang aku bantu untuk menjelaskan ini. Paulus mengatakan dalam surat Kolosenya bahwa Yesus ini gambar. Gambar siapa? Gambarnya Allah. Supaya tidak kacau ini aku nggak kotak. Karena kita fokus ke sini. Ini berapa halaman ya? 57. Ya, gini aja. Ini Yesus ya. Yesus ini gambar. Ini loh. Gambar. Gambarnya siapa? Gambarnya Allah ini. Paulus nggak bilang Yesus itu Allah, nggak pernah. Yesus bilang, ya ini otakmu buka. Yesus bilang, Yesus ini gambar Allah. Baca di suratnya. Di sini dia pakai nama Kristus, makanya aku breakdown ke Yesus saja yang lebih familiar. Jadi Yesus ini gambar. Korelasinya antara Yesus dan Allah itu gambar. Nggak lebih, nggak kurang. Gambar. Ya. Perhatikan ini. Gambar. Nggak lebih, nggak kurang. Makanya Paulus ini masih berpegang pada tauhid syahadat sema. Ya. Ini dia pegang syahadat sema. Ini syahadatnya Yahudi. Ya. Bangun tidur. Dari mulai bapak-bapak sampai anak-anak baca ini. Syahadat sema. Kesetiaan mereka terhadap Allah yang tunggal. Ujuk-ujuk datang. Sekitar abad ketiga Tuhan menjadi Tritunggal. Itu dari mana ceritanya? Ceritanya dari mana? Gitu kok mau ngelawan Gus Betik. Diskusi tentang Tritunggal tapi beraninya hanya di YouTube. Ya datang, ketemu muka kalau mau diskusi. Kalau nggak nyungsep aku bikin. Ya. Kalau mau diskusi itu di darat kita ketemu. Aku lihat kapasitasmu. Kamu pantas nggak berhadapan dengan aku? Kalau hanya kelas-kelas
coro aja, untuk apa buang-buang waktu aku. Karena kalau yang atasnya sudah aku hajar, yang bawahnya nanti enak ikut. Daripada yang bawahnya aku capek, yang atasnya tetap aja. Tentunya aku hajar dalam kerangka ilmiah loh ya, bukan hajar yang, jangan dikonotasikan yang kasar-kasar, yang jelek-jelek, enggak. Kalau sudah aku runtuhkan Tritunggalnya itu, ini supaya dia ngomongin yang bawah. Enggak, Alkitab tidak pernah ngajarin kalian Tritunggal. Yesus pun tidak pernah, Paulus pun tidak pernah. Gitu loh. Yang diajarkan apa? Allah tunggal. Itulah gunanya mengapa Yesus mengatakan satu iota pun tidak boleh hilang dari hukum Taurat itu. Satu iota. Itu bahasa sastra yang artinya iota itu kecil sekali. Kecil yang teramat kecilnya kecil. Ya tergantung relatif. Kalau dulu paling kecil molekul. Molekul perkembangan sains ternyata bisa dibagi menjadi atom. Atom dibagi lagi ternyata masih bisa dibagi lagi. Ternyata menjadi nuklir. Nuklir dibagi lagi bisa menjadi sak. Ini nggak tahu kita. Untuk sementara itu bagian terkecil itu ya sak itu. Maka iota itu sak itu bagian terkecil, yang paling kecil. Nanti kalau ada sains berkembang lagi nggak tahu dibagi apa lagi. Jadi intinya kata iota di situ menunjukkan bagian yang terkecil dari yang kecil, menunjukkan bahwa hukum Torah itu tetap bertahan, tidak boleh diganggu gugat. Itu pesannya Yesus. Dan hukum yang utama itu adalah Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Di mana Yesus mengatakan dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Tritunggal? Di mana? Tunjukkan aku. Gitu loh. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah. Aku sudah ulangi 3 kali. Yesus itu korelasinya adalah di gambar ini. Dia sebagai gambar Allah. Aku ulangi lagi, siapapun sebetulnya yang hidup menjadi manusia baru, hidup berdasarkan hukum Allah, dia berhak menyandang sebagai gambar Allah. Ya, kemuliaan Allah ada padanya. Kalau kamu biang kerok, maling duit rakyat, nggak peduli sama orang miskin, kamu mau kaya sendiri, tetanggamu mampus kamu biarin, bagaimana kamu akan mendapat gelar gambar Allah? Nggak mungkin. Ya, berapa lamanya? Aduh, 1 jamnya udah Bapak selesaikan ya, sebentar lagi. Yesus gambar Allah. Ya, yang disampaikan Yesus gambar Allah. Kembali ke sini. Ya, jadi aku nggak mau jawab, biar kamu sendiri yang jawab. Ini gambar handphone. Ini handphone. Ya. Pertanyaannya, apakah gambar handphone itu handphone? Aku ulangi. Apakah gambar handphone itu handphone? Aku ulangi lagi. Ayo buka otaknya yang cerdas ya. Dengarin baik-baik. Apakah gambar handphone itu handphone? Kamu jawab sendiri. Sekarang pertanyaannya ke sini. Apakah gambar Allah itu Allah? Yesus adalah gambar Allah. Pertanyaanku, apakah gambar Allah itu Allah? Kamu jawab sendiri karena kamu punya otak, punya logika, bisa mengikuti apa yang aku jelaskan, kecuali kamu ndak mampu, IQ-mu cuma di bawah berapa gitu, terlalu rumit bagimu, ya sudah tinggalkan aja. Berarti ini bukan kelasmu kajian di sini. Ini kelas-kelas expand yang otaknya itu S2, S3. Kalau hanya SMP, SMA aja, S1 jangan ya. Tapi setidaknya saat ini aku percaya kepada kalian otaknya sudah lumayan lah ya, karena sudah lama mengikuti kajianku seperti ya. Nah, makanya aku tidak jawab. Sekarang kamu jawab. Apakah gambar Allah itu Allah? Ya, apakah gambar Allah itu Allah? Sedangkan Yesus itu gambar Allah. Yesus itu gambar Allah. Jadi Yesus itu sebagai gambar Allah. Pertanyaanku, apakah gambar Allah itu Allah? Sama seperti tadi ini. Apakah gambar handphone itu
handphone. Nah, itu kamu jawab sendiri ya. Itu kajian dari aku, dan walaupun dalam waktu yang teramat panjang, maunya sih maksimal setengah jam, tapi nggak bisa, mohon dimaklumi ya. Dan aku tutup dulu, sampai ketemu di lain waktu dalam kajian-kajian berikutnya. Pesanku kepada semuanya, aku minta share video-video kajian seperti, share kemana saja, dan semoga itu menjadi amal soleh untuk kalian semua. Orang terima, orang tolak urusan 2001, tapi yang aku perintahkan share. Kalian kan punya grup-grup WA, share saja ya, supaya dakwah kita semakin menjangkau, jangkauannya semakin luas ya. Share ke grup apa aja, share. Grup Kristen, grup Islam, share semuanya, supaya kita saling tahu. Karena tujuan kajian ini juga untuk mendidik kita untuk saling tahu. Kemudian kalau ada perbedaan bisa ketemu, kalau nggak bisa ketemu ya saling menghormati, begitu. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.